Tidak hanya akses jalan saja yang sulit, tapi terkenal juga sebagai daerah konflik, daerah rawan, dan daerah zona merah. Dan saya lahir dari sana. Perkenalkan, nama saya Namitian Karunggu, saya berasal dari distrik Juguru, Kabupaten Duga. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah hidup saya. Saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. Di tanah Juguru, saya juga biasanya makan ubi, sayur, dan tebu. Hanya setahun sekali bernatal makan daging babi. Kalau cari bumbu masak seperti garam, minyak harus ke Lanijaya. Perjalanan ke Lanijaya kurang lebih seminggu. Jalan kaki lewat hutan. Selama perjalanan di hutan, bekal yang dimakan mie mentah dan minum air sungai. Untungnya hutan aman dan kalau tidur di gua, sumber cahaya dari senter. Sejak lahir, saya tidak pernah melihat pemandangan rumah-rumah beratap seng. Sebab di Juguru hanya ada rumah beratap daun dan berdinding kayu. Suatu hari, ada sebuah momen ketika saya bersama mama saya ke kampung yang bernama Penduma. Di kampung tersebut, saya melihat rumah-rumah dengan beratap seng. Beratap seng. Saya kagum dan saya bilang ke mama, "Ma, saya mau bawa rumah itu pulang." Tapi kata mama, "Jika kau ingin punya rumah seperti itu, kau harus sekolah." Perkataan mama lantas mendorong saya untuk memutuskan daftar sekolah di SD Negeri Juguru. Namun, tidak lama kemudian, saya harus meninggalkan sekolah tersebut karena konflik. Saya dan mama melakukan perjalanan ke Jayapura untuk berjumpa dengan kakak perempuan dan memutuskan untuk bersekolah di sana. Selama bersekolah di Jayapura, saya belajar banyak bahasa Indonesia, tulis-menulis, dan membaca. Namun, semua itu tidak berlangsung lama. Setahun kemudian, bapak minta pindah ke Wamena. Belum lama saya mendaftar dan bersekolah di Wamena. Tiba-tiba pandemi muncul. Pada akhirnya, saya tidak sekolah dan memutuskan untuk pulang ke kampung. Selama pandemi ini, membuat saya untuk sekolah malas lagi. Sekalipun orang tua dan kakak-kakak memaksa saya untuk sekolah. Tetapi saya tetap keras kepala dan memutuskan untuk tinggal di kampung. Selama di kampung, saya membantu orang tua, mengurus kebun, membelah kayu bakar, dan berburu burung pakai senapan dan lain-lain. Suatu hari, bapak saya bilang, "Ini kan yang kamu mau, mengurus kebun, membelah kayu bakar, dan hidup terus begini." Setelah saya mendengar kata bapak, saya termenung dan menangis. Saya benar-benar menyesal karena sudah tidak mau sekolah lagi. Suatu hari, saya bertemu dengan orang satu. Dia bilang bahwa, "Kakak kamu saja bisa selesai sekolah. Kenapa kamu tidak bisa? Kamu harus membuktikan bahwa kamu juga bisa." Setelah saya mendengar pesan dari dia, hati saya tergerak untuk kembali sekolah lagi dan membuktikan bahwa saya juga bisa. Pada akhirnya, saya ikut mama dan bapak ke Wamena lagi. Dengan semangat juang, saya berusaha mencari nomor telepon milik kepala sekolah tersebut. Saya telepon beliau dan bertanya, "Apakah nama Namitan masih ada?" Dan beliau bilang, "Namamu masih terdaftar. Tetapi jika engkau ingin lulus, segera pergi ke Duga." Saya pun bergegas pergi ke Kabupaten Duga untuk ikut ujian dan lulus. Saat itu tiba-tiba kakak saya telepon, "Woi, cepat ke Jayapura." Saya langsung ke Jayapura. Kemudian bapaknya rapat telepon Pak Robi dan bilang bahwa nanti ikut tes untuk ke sekolah Genius. Paginya kami langsung menuju ke sekolah Genius. Kami langsung menuju ke tempat terlaksananya tes. Di sana ada Pak Robi dan Ibu Dewi. Saya tes bersama dengan Ibu Dewi. Setelah tes selesai, saya berpikir bahwa saya tidak akan lulus. Jadi saya mendaftar sekolah di Wamena. Beberapa minggu kemudian, ternyata saya dan Rafa lulus untuk masuk ke sekolah Genius. Singkatnya, kami pun menuju ke Jakarta. Saya melanjutkan ke sekolah Genius, di mana hari ini saya tegak berdiri. Saat awal, saya sudah malas karena peraturan yang ketat dan juga saya sering malas bangun tidur untuk bersekolah dan sering dapat tegur dari pembina, terutama kepala asrama. Saya juga sering melanggar peraturan, sering minta pulang, dan pada akhirnya kepala asrama telepon orang tua saya dan orang tua saya bilang, "Kami tidak akan terima kamu di sini karena kami hanya ingin kamu tetap sekolah di sana." Setelah saya mendengar kata-kata mereka, saya berpikir bahwa mereka sudah tidak mau terima saya. Berarti di sini sudah jadi rumah saya. Dan saya juga trauma untuk pulang. Kepala asrama kemudian mendoakan saya dan bilang, "Nami, istirahat saja, nanti besok pada sekolah lagi." Sejak saya mendapat doa dan nasihat dari guru serta pembina, saya sudah berubah. Yang dulunya nakal dan suka melawan,
kini bisa menyesuaikan diri di sekolah Genius. Dan saya juga menganggap peraturan asrama biasa saja dan tidak terlalu ketat. Teman-temanku yang ada di sekolah Genius maupun yang ada di Indonesia Timur, perjalanan hidupku untuk menempuh pendidikan mungkin saja sulit menurut sebagian orang. Tapi di sisi lain, saya anggap perjalanan saya merupakan sebuah anugerah. Walaupun terjal, tetapi saya bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan di sini. Banyak sekali anak di Indonesia Timur yang tidak seberuntung saya. Di sini, saya ingin mengingatkan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk diperjuangkan. Saya datang dari daerah konflik, daerah rawan, dan daerah zona merah. Saya berasal dari daerah yang untuk akses jalan sulit. Memang menyedihkan, tapi itu yang saya rasakan. Saya berani mengambil peluang dengan segala risiko hidup yang saya rasakan. Memanfaatkan segala kesempatan yang ada akan membentuk diri kita hari ini dan seterusnya. Saya berterima kasih untuk saya Bapak, saya Mama, saya kakak, juga Bapak Ibu Guru, dan pembina yang sudah membentuk saya hari ini. Tetap belajar, tetap berjuang untuk kita semua, generasi yang akan membuat tanah Indonesia Timur sejahtera di masa depan. Ini semua adalah tanggung jawab kita semua. Mari Bapak Ibu dan teman-teman kita berdiri. Mari kita menyuarakan sebuah seruan. Carpe Omnia. Raih segala peluang. Saya Namtian, terima kasih.